Kalau misalnya suatu ketika timnya leader-nya lagi cuti, lagi nggak ada di kantor, sehingga tidak ada kontrol, kalau timnya jadi malah lupa, jadi malah leyeh-leyeh misalnya jadinya, karena merasa nggak ada yang kontrol gitu ya, nggak ada yang ngawasin, Benar. kerjanya juga jadi nggak konsisten seperti biasanya. Nah itu berarti tanda bahwa Kali ini aku bakal bahas topik yang menusuk, tapi penting banget loh. Topiknya apa? Topiknya adalah mindset pemimpin yang membunuh tim pelan-pelan. Nah, kali ini aku udah bareng Coach Adit nih. Halo Coach, aku Eka. ya Aku Eka, mau nanya nih, gimana? Coach, kenapa masih banyak pemimpin yang salah paham antara disiplin dan kontrol nih Coach? Oke. Masih banyak pemimpin yang masih salah paham antara disiplin dan kontrol gitu ya. Ya salah paham mungkin ya ini banyak ya penyebabnya ya. Cuman yang utamanya ya mereka beranggapan ya kontrol itu bisa mengakibatkan disiplin gitu ya. Jadi cara untuk meningkatkan kedisiplinan adalah dengan kontrol. Gitu. Padahal ini bisa dua hal yang berbeda nih antara disiplin dengan kontrol gitu ya. Nah, apa definisinya gitu ya? Kalau kontrol itu lebih kepada apa ya? Dipengaruhi oleh pihak eksternal, dalam hal ini leadernya mengontrol gitu ya, atau leadernya itu yang memantau secara apa ya? Secara berlebihan bahkan gitu ya kepada timnya dengan tujuan agar tadi dia berharap dengan mengontrol dengan sangat ketat membuat timnya jadi disiplin. Padahal belum tentu. Karena disiplin itu sendiri itu datangnya dari dalam, gitu. Dari kesadaran diri. Dari kesadaran diri pada pentingnya bekerja secara konsisten, gitu. Pentingnya untuk selalu menjalankan kerjaan sesuai dengan tugasnya, gitu ya. Itu disiplin. Jadi beda nih justru antara disiplin dengan kontrol, gitu ya. Disiplin itu harus timbul dari dalam dirinya. Ya nggak bisa dipaksa. Kalau kontrol sifatnya memaksa, gitu ya. Mengendalikan, memantau secara eksternal. Kalau disiplin muncul secara internalnya. Ya, jadi ada banyak leader yang masih salah ya pemahamannya gitu. Nggak selalu dengan meningkatkan kontrol kedisiplinan meningkat, gitu ya. Apa gejalanya atau apa tandanya bahwa tidak selalu meningkatkan kontrol mengakibatkan disiplin meningkat, gitu ya. Kalau misalnya suatu ketika timnya leadernya lagi cuti, lagi nggak ada di kantor, sehingga tidak ada kontrol, kalau timnya jadi malah lupa, jadi malah leyeh-leyeh misalnya jadinya, karena merasa nggak ada yang kontrol gitu ya, nggak ada yang ngawasin, kerjanya juga jadi nggak konsisten seperti biasanya. Nah itu berarti tanda bahwa timnya itu belum disiplin, walaupun kontrolnya sudah sedemikian rupa gitu kan. Padahal kan yang diinginkan disiplinnya. Apa tanda-tandanya kalau disiplin sudah terjadi? Ya, walaupun leadernya nggak ada di situ, timnya tetap bekerja sesuai dengan standar yang berlaku, gitu kan. Itu berarti sudah disiplin. Karena sudah keluar dari dalam dirinya sendiri, gitu ya. Jadi nggak ada leader, mereka bekerja dengan konsisten sesuai dengan aturan. Nah itu sudah disiplin. Tapi kalau leadernya nggak ada, mereka malah jadi berantakan kerjanya, berarti itu masih kontrolnya aja yang kuat, tapi disiplinnya belum ada. Gitu. Untuk leadernya nih Coach. Ngomong-ngomong disiplin dan kontrol ini, itu masih ada alasan lain gak Coach? Oke. Tadi kan kalau saya menjelaskannya leader masih belum jelas ya, masih belum paham bedanya kontrol dengan disiplin. Betul. Mungkin dia juga sebenarnya tahu kontrol dan disiplin itu apa bedanya. Cuman karena pertama ya, mungkin karena dia nggak percaya, belum punya kepercayaan kuat dengan timnya untuk bisa berdisiplin gitu ya. Jadi mereka merasa perlu untuk mengontrol timnya secara secara berlebihan. Ya, karena dilandasi ketidakpercayaan gitu ya. Ketidakpercayaan kalau tidak diawasi mereka akan bekerja dengan baik. Nah, itu kan juga gak bagus ya. Awal-awalnya sih oke gitu ya. Tim yang masih baru masih boleh diawasi secara ketat. Cuman lama-lama dikasih kepercayaan juga dong gitu ya. Harusnya. Agar timnya tidak merasa seperti diawasi. Gitu ya. Jadi itu dilandasi ketidakpercayaan itu tadi. Yang ketiga mungkin karena mindset dari leadernya merasa ya cara memimpin harus begitu, harus ngontrol gitu ya. Di sini kayak menunjukkan bahwa saya yang berkuasa gitu kan, saya yang punya kuasa di sini, saya yang punya kuasa di sini, saya punya power gitu ya. Kalian harus nurut.
Ya karena mindset leader seperti itu. Nah, itu Hmm. kan susah tuh kalau kayak gitu ya. Mau timnya bagus, mau timnya sudah mandiri atau enggak, karena leader beranggapan bahwa sebagai leader tuh dia yang punya kuasa, ya terus kontrol. Jadi mengontrol itu dalam rangka untuk menunjukkan kekuasaannya dia, bukan untuk memastikan kualitas kerjanya tim gitu loh ya. Jadi secara keseluruhan ada 3 nih alasan kenapa leaders masih selalu mengontrol ketimbang Hmm. meningkatkan kedisiplinan. Yang pertama karena mereka belum jelas bedanya mengontrol dengan mendisiplinkan. Yang ketiga, ada 2 ya, ada 3 alasan ya. Yang Hmm. pertama, leader dia belum paham bedanya mengontrol dan mendisiplinkan. Hmm. Harusnya mereka mengedepankan kedisiplinan bukan mengontrol. Yang kedua karena ya mereka belum percaya kepada timnya. Masa nggak ada percaya gitu ya. Walaupun dia tahu sebetulnya harusnya meningkatkan kedisiplinan tim bukan kendali, bukan mengontrol. Yang ketiga ya karena mereka merasa itulah dia emang ingin menunjukkan powernya gitu loh. Merasa sebagai atasan ya mereka punya hak untuk menunjukkan powernya sebanyak mungkin gitu ya, supaya tidak dianggap jelek kali sama timnya, supaya tidak merasa tidak apa ya, supaya timnya nurut lah apa segala macam Hmm. gitu. Ngomong-ngomong mengontrol nih Coach nih, Ya, ada kasus di mana menegakkan aturan itu malah bikin tim jadi kurang semangat nih Coach. oke, Iya, itu ya, gimana dampaknya Coach? ya menegakkan aturan, aturannya Hmm. ada. Bukan masalah aturannya sih, tapi cara menegakkan aturannya Iya, mungkin ya, yang bikin bikin tim semangat tuh tuh semangat turun. turun. Contoh aturannya adalah masuk kerja jam 8, pulang jam 7. Hmm. Menegakkannya seperti apa nih gitu ya. Hmm. Apakah telat sedikit langsung diomelin gitu ya, Hmm. atau telat tapi dikasih pemahaman gitu kan. Iya Kalau betul. diomelin kan lebih kepada kontrol ya, tapi kalau Iya. memberikan pemahaman pentingnya datang tepat waktu itu meningkatkan kedisiplinan. Hmm. Jadi itu contoh yang utamanya ya. Hmm. Nah, apalagi nih menegakkan aturan yang sepertinya seolah malah bikin tim merasa terkekang gitu Iya ya. betul. Misalnya ya memang aturannya adalah tim harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diarahkan, kan gitu ya aturannya ya. Tapi Betul. menegakkannya gimana? Oh, si leadernya minta agar timnya itu setiap jam bikin laporan, Hmm. update status. Oh, Hmm. udah sampai di mana, harus setiap jam. Telat 1 menit aja langsung ditegur gitu Iya. kan. Nah itu kan juga bikin tim jadi ini ya, Semangatnya kurang semangatnya ya turun. Coach. Karena merasa seperti diawasi, merasa nggak dipercaya. Iya. Kedua, mungkin dia sedang sibuk kerja mereka, Hmm. tapi kayak diinterupsi dengan memberikan laporan status update gitu kan. Hmm. Setiap jam lagi gitu kan Iya. males banget ya, lagi sibuk-sibuk kerja, diinterupsi dengan dia harus ngasih laporan ke atasannya. Iya benar. Setiap jam pula gitu kan. Nah itu pasti membuat mereka akhirnya jadi nggak semangat ya dengan aturan itu. Alih-alih disiplinnya meningkat, malah timnya jadi nggak semangat Heeh. gitu Semangatnya kan. kurang. Iya, ya boro-boro disiplin gitu kan kalau kayak gitu. Coach, ada satu pertanyaan lagi nih. Coach, gimana nih cara seorang leader biar sadar bahwa gaya kepemimpinannya ini menghambat performa timnya, Coach? Menghambat performa tim karena apa nih? Karena terlalu banyak ngontrol gitu. Iya, gitu Oke. contohnya. Ya, terlalu banyak mengontrol tapi disiplin belum meningkat gitu ya. Mhm. Nah, itu ya dia bisa nyadar dari berbagai indikator ya. Hmm. Mungkin yang pertama yang paling mudah adalah ketika leadernya itu sedang tidak di kantor, Hmm. gimana kerjaannya di kantor Iya. itu? Gimana mereka bekerja? Apakah tetap sama ya ritme kerjanya seperti dia saat ada di kantor, atau malah merasa lebih leluasa jadi malah lebih leyeh-leyeh, lebih Iya santai betul. atau lebih berantakan gitu ya karena merasa bebas gitu kan, merasa nggak ada yang ngawasin di hari itu. Misalnya leadernya lagi meeting keluar seharian atau lagi liburan gitu ya, ternyata timnya di kantor malah jadi leyeh-leyeh Iya. gitu kan. Nah, itu tandanya si leader ini belum bisa menegakkan kedisiplinan gitu ya, hanya kontrol aja. Nah, dia harus sadar dari situ gitu ya. Yang kedua mungkin bisa dilihat dari seberapa terlibatkah timnya ketika mereka di kantor gitu ya. Misalkan ketika sedang meeting, rapat,
ya. Apakah tim Anda itu aktif mengajukan usul, saran, pendapat, atau bahkan menceritakan permasalahannya gitu. Mereka bebas nggak mengutarakan itu semua. Kalau enggak, ya diam-diam aja gitu ya. Boro-boro itu ya, ditanya ada pertanyaan aja, mereka diam-diam aja. Ya, itu udah sinyal bahwa ini ada masalah nih di sini. Benar, Gitu ya. Mereka takut untuk mengekspresikan karena nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada aja masalah. Ya, nggak mungkin semua lancar. Gitu ya. Tinggal apakah masalah itu berani diungkapkan tim atau enggaknya. Gitu. Pasti ada masalah gitu kan. Gitu. Jadi baru tahu ada masalah ketika sudah meledak kan gitu. Karena apa? Karena tim nggak berani cerita dari awal. Karena apa? Kalau cerita nanti malah diomelin atau terlalu di apa ya? Di prosesnya ya kontrol lah ya, terlalu ditegur atau kayak dipaksakan bagaimana caranya tanpa melibatkan tim gitu. Jadi akhirnya percuma juga gue cerita gitu, pasti diomelin juga gitu kan. Nah itu tanda-tanda bahwa ada ini ya kontrol yang kurang terlalu berlebihan di situ. Yang ketiga ya pada akhirnya ngelihat apa ya ibaratnya seberapa seringkah karyawan keluar masuk gitu ya. Keluar masuk berapa sering itu juga harus dilihat karyawan yang keluar itu yang karyawannya seperti apa nih. Ya, kalau karyawannya yang sering keluar itu karyawannya memang tidak berkinerja, ya nggak apa-apa keluar gitu ya. Mereka mengundurkan diri gitu ya. Betul. Tapi kalau yang jadi masalah ada yang sering keluar itu justru karyawan yang sebenarnya punya potensi gitu loh. Udah capek-capek ngerekrut ya, udah susah-susah ngerekrut, dapat nih karyawan yang bagus potensinya. Ya, ternyata baru belum sampai 3 bulan probation udah keluar aja. Mereka yang mengundurkan diri sendiri bukan dipecat loh ya, mengundurkan diri. Berarti ini yang kok sering ya karyawan yang berpotensi udah bagus kita rekrut kok belum probation selesai dia udah keluar, udah mundurkan diri aja gitu. Ini berarti ada tanda-tanda nih gitu ya, dari sayanya nih sebagai leader. Jadi harus refleksi di situ. Jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga ya Coach ya. Gitu. Kalau yang keluar yang memang bermasalah ya bagus gitu kan. Benar. Jadi tinggal rekrut yang baru lagi kan. Tapi kalau yang keluar yang bagus, nah itu justru jadi bermasalah, jadi pertanyaan gitu. Benar. Oke Coach, terima kasih banget untuk penjelasan hari ini ya Coach ya. Aduh menarik banget hari ini ya. Cukup sekian dari aku Eka. Saya Aditya Wijaya, sampai jumpa.